Ya, silakan Pendeta Albert untuk menyampaikan kalau ada pertanyaan-pertanyaan di chat room, monggo silakan. Pertama untuk Pak Mul, kedua untuk Pak Paulus Sugeng, dan yang ketiga untuk Pendeta Mary Kolimon. Ya, selamat malam. Bisa didengar suara saya? Bisa. Oke. Untuk Pak Mul, ada pertanyaan. Ini sebentar. Ya, sebentar. Dari Kak Yeni, ya tadi mungkin sudah dibaca di chatting, ya dari para penyintas COVID-19 maupun bencana lain kerap mengajukan pertanyaan eksistensial dan teologis. Mengapa saya yang kena, bukan orang lain? Apa dosa saya? Mengapa Allah diam saja? Ditambah dengan beban stigma yang menuding penderitaannya karena kesalahan atau dosa-dosanya. Menurut Pak Mul, apakah stigma tersebut ada relasi dengan mitos yang selama ini banyak mempengaruhi masyarakat kita, termasuk berbagai kisah dalam Perjanjian Lama? Jika hidup baik diberkati, jika melanggar dihukum. Lalu satu pertanyaan selanjutnya, Pak Mul, selalu ada berkat di tengah penderitaan dan Allah hadir di setiap zamannya. Kutuk dan berkat selalu ada silih berganti. COVID-19 lebih banyak berkat atau penderitaan? Itu dua pertanyaan yang diajukan ke Pak Mul. Mungkin itu dulu yang bisa dijawab gitu, Pak Mul, atau ditanggapin. Ya baik, untuk langsung ya. Ya, langsung silakan Pak Mul. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan refleksi saya kira ini. Karena saya ingin menyampaikan demikian. Yang pertama, mungkin bukan soal mitosnya, tetapi karena perkembangan teologi dan pietisme yang membuat kemudian orang punya pandangan bahwa malapetaka dan sebagainya itu adalah bentuk hukuman Allah. Maka stigma seperti ini dan proses hermeneutik tadi sudah saya sampaikan, ini mesti mengalami proses dekonstruksi supaya jangan sampai terjadi sebuah proses pemahaman yang sedemikian. Karena perjanjian baru, tadi sudah juga digambarkan oleh pembicara-pembicara lain, mempunyai sebuah perspektif yang jauh lebih dalam dari itu. Allah sang pembebas, Allah sang pengampun. Buku Pak Yosef Widiatmaja itu juga membongkar tentang bagaimana Musa menolak penindasan dengan menolak proses negosiasi dengan Mesir misalnya. Itu adalah bagian dari bagaimana mereka menolak penderitaan itu. Jadi pertama sekali harus dipahami bahwa penderitaan pasti bukan karena kehendak Allah. Tetapi bahwa itu terjadi, manusia diminta untuk berproses melihatnya dan Allah mempunyai concern untuk itu. Walaupun dulu ada buku lawas sekali ketika saya masih belajar S1, Gerard von Rad, ia mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu for the God's sake, demi kepentingan Allah, atau pemuliaan Allah yang mesti terwujud di sana, gitu ya. Jadi prinsipnya bukan sampai pada mitologinya atau dimitoskan sedemikian rupa, tapi lebih kepada pemahaman teologis dan perspektif dari perjalanan gerejawi pietisme khususnya yang berlangsung di dalam perjalanan sejarah gereja. Lalu yang kedua, mana yang lebih banyak? Apakah berkatnya atau penderitaan? Tentu penderitaan itu akan sangat menyakitkan bagi banyak orang. Tetapi saya ingin memberikan gambaran dan tawaran proses. Karena tadi ada diskusi juga dan saya sedikit menyinggung juga ke teologi sosial. Maka yang terjadi dan kami lakukan di gereja adalah gereja datang, kami kebetulan punya pos di salah satu tempat kecil di Cileungsi. Kami membangun sebuah proses di sana untuk mengajak umat jangan terjebak pada penderitaannya, jangan terjebak pada fokus COVID-nya. Tapi kita lebih melihat untuk menaati apa yang pemerintah lakukan, jaga jarak dan sebagainya, dan kami bangunkan komunitas itu untuk membuka usaha, karena dana yang mereka gunakan untuk hidup habis pasti.
kerja, dikeluarkan begitu ya, dan berbagai hal terjadi. Lalu kami mengajak mereka untuk berhimpun, melibatkan warga gereja supaya ikut menjadikan proses komunitas ini sebagai pasar. Jadi kami membangun komunitas itu untuk jadi penjual-penjual, dan pembelinya adalah anggota jemaat. Sehingga mereka tidak usah keluar rumah. Anggota jemaat tidak usah keluar rumah, tapi warga gereja ini yang berkeliling menjual, dan lumayan hasilnya. Lalu satu lagi yang dilakukan oleh salah satu jemaat di gereja kami di GKI Kayu Putih, karena gereja tidak ada sekarang, maksudnya tidak hadir dalam ibadah, maka ruang ibadah itu jadikan pasar untuk menampung bahan-bahan pokok, beras, lalu cabai, termasuk dari Lampung. Kami tampung yang selama ini masuk ke Tengkulak, sekarang langsung datang kepada gereja, dan gereja jual kepada warga gereja dan juga kepada masyarakat. Untuk yang wilayahnya dekat, mereka bisa dilakukan dengan cara didistribusi. Tetapi yang jauh, mereka mesti pakai kendaraan sendiri atau pakai Gojek ya gitu ya, yang dilakukan. Dan ini mesti dilihat sebagai bagian dari proses. Lalu bagaimana dengan mereka yang terpapar? Bagaimana dengan mereka yang terdeteksi? Kami kebetulan di kampus kami, di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, saya anggota dari gugus tugas untuk COVID-19. Begitu ada yang terkena positif, sudah ada yang positif, bahkan kemarin dosen kami juga positif, langsung dikarantina di guest house. Lalu guest house itu disemprot dan sebagainya, tapi kita supply makanan. Nah, kemarin ini ada mahasiswa kami positif, tapi tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Jadi kita karantina di tempat kosnya, ke tempat kos itu kita supply terus makanannya. Kami tidak ingin melihat ini sebagai melihat berkat atau malapetaka. Bukan itu konteksnya. Tetapi ini adalah sebuah panggilan bagi kita untuk melakukan aksi di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah kondisi yang sulit, supaya justru ini merupakan sebuah ministry yang mesti kita kerjakan. Saya senang dengan materi-materi yang disampaikan, baik oleh Usimeri, Pak Paulus Sugeng, terkait dengan bagaimana gereja sebenarnya mesti melakukan pekerjaannya. Jadi ini sekali lagi bukan soal bagaimana kita melihat kutuknya atau penderitaannya. Bahwa ada warga yang menderita, sebelum COVID juga mereka menderita. Dan kita gereja mesti melakukan sebuah diakonia profetik menurut versi Pak Yosef Hidiatmaja. Itu sebabnya tadi saya sedikit menyinggung, mohon maaf ya Pak Teddy ya, bukan, dari Bung Jos itu, Bung Joas, ketika mengatakan apakah itu masuk ke arus bawah gitu, grassroots. Justru kami di gereja ketika menyelenggarakan acara untuk madrasah-madrasah itu, baik buka puasa bersama maupun proses kita datang ke mereka, remaja-remaja kita ajak berdiskusi, ngobrol bareng, main games bersama. Kami punya di sekolah madrasah ini remaja-remaja diutus untuk mengajar matematika, bahasa Inggris begitu ya kepada mereka, dan itu terjadi interaksi yang luar biasa. Anak-anaknya gantian, sekali datang 15 orang atau kadang-kadang sekali datang 10 orang. Tujuannya adalah supaya terjadi interaksi, dan bangunan interaksi seperti ini menolong kita untuk melihat sesuatu yang lebih terbuka. Nah, apakah mereka menderita? Ya, menderita. Harus kita katakan menderita. Tetapi juga tidak boleh kehilangan pengharapan. Di tengah-tengah penderitaan kita mesti melihat pengharapan, dan pengharapan itu salah satunya mesti dihadirkan oleh gereja. Kami juga menuai kritik tidak kecil, seolah-olah charity terus-menerus gitu ya. Tapi kami sampaikan bahwa yang sekarang terjadi ini justru bukan charity yang kami lakukan, karena kami memberdayakan anggota jemaat. Untuk mereka yang tidak bisa hidup karena itu, kita dorong mereka untuk berjualan. Baru saja dalam 2 minggu ini, kami melatih satu anggota gereja kami yang kesulitan begitu ya, berkali-kali dia minta uang untuk tolong kami. Tapi kami katakan, kalau you minta uang, kami tidak akan kasih. Dan ternyata dia punya skill, bikin masak. Maka kita dekati anggota-anggota jemaat. Tiap minggu, tiap hari, anggota jemaat ini berbeda. Anggota jemaat A, sekian rumah begitu kan ya, kan satu rumah bisa pesan 3 mangkok soto tuh.
Lalu kalau ada 10 rumah kan 30. Kalau dia punya untung Rp2.000 satu mangkok itu kan sudah 60.000 per day. Itu tindakan yang bagus yang menurut kami. Jadi dia dilatih sedemikian rupa. Dia menderita. Apakah dia korban COVID? Bukan, tetapi potensial. Karena dia harus berada terus di masyarakat dan dia harus berada terus di pasar untuk mengais rezeki di sana. Ini adalah sebuah panggilan menurut saya supaya ministry kita lebih kuat dan melekat. Mungkin itu, Pak Sur. Apakah saya sudah menjawab? Iya, terima kasih untuk jawabannya, Pak Mulyadi. Iya. Untuk bagian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada Pendeta Paulus Sugeng. Jadi, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, acara kita ini memang dimulai molor dan memang akhir acara ini juga molor. Dan oleh karena itu tadi Pendeta Paulus Sugeng chat saya pribadi, lalu kemudian beliau mohon pamit, tidak lagi bisa bersama-sama dengan kita, karena ada tugas yang lain yang harus beliau kerjakan. Tetapi saya kira pertanyaan-pertanyaan untuk beliau tetap saja bisa kita bacakan terlebih dahulu, supaya kalaupun memungkinkan, nanti akan saya coba sampaikan langsung kepada Pendeta Paulus Sugeng untuk dijawab secara tertulis. Harapannya adalah ketika acara ini nanti kemudian di-launch di YouTube, nanti bisa saya bacakan jawabannya. Begitu. Ya, silakan Pak Albert untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pendeta Paulus Sugeng. Ya, terima kasih. Ada beberapa seperti di kolom chat oleh Pak Depi. Ini menurut Bapak, ya, menurut Pak Paulus Sugeng, apakah keadilan Allah yang akan dinyatakan di tengah COVID-19 ini? Lalu yang kedua, jika Allah bisa menunjukkan keadilannya, mengapa banyak orang skeptis di tengah pandemi COVID-19 ini? Bahkan ada teman saya yang terkena kanker, meminta bantuan saya untuk melobi Tuhan agar Tuhan melakukan mukjizat atas penyakitnya. Bagaimana menurut Bapak, apakah kita boleh melobi Tuhan untuk kebaikan teman kita? Lalu pertanyaan ketiga diajukan oleh Bapak Alfonso Jaya. Izin bertanya, saya ingin memakai contoh tentang perpecahan gereja. Dapatkah perpecahan dikatakan win-win solution yang memberikan keadilan atau memberikan sebuah perdamaian dalam konteks tertentu? Misal, contoh perpecahan antara HKBP dan GKPI. Atau mungkin ada beberapa contoh perpecahan gereja lainnya. Dan ada beberapa yang lain bersifat lebih ke pernyataan begitu atau tanggapan. Demikian Pak Surya. Iya, begitu. Baik, terima kasih Pak Albert untuk penyampaian pertanyaan-pertanyaannya. Untuk tanggapan nanti juga akan kami sampaikan kepada Pendeta Paulus Sugeng. Dan yang ketiga, kalau ada pertanyaan-pertanyaan kepada Pendeta Mary Kolimon. Monggo, silakan. Ya, dari Pak Depi juga. Ibu Mary, sangat ironis sekali di tengah pandemi COVID-19 ini masih ada praktek kawin tangkap di Sumba, NTT, yang menimbulkan stigma negatif terhadap wanita. Bagaimana gereja dapat berperan dalam menyuarakan suara kenabian di tengah praktek diskriminasi ini? Itu pertanyaan kepada Bu Mary. Satu pertanyaan saja. Oke. Gitu. Baik. Silakan Pendeta Mary Kolimon menjawabnya. Ya, terima kasih Pak Surya dan Bapak yang bertanya tadi mengenai masalah kawin tangkap di Sumba. Pertama-tama harus saya katakan bahwa masalah kawin tangkap yang belakangan terjadi dan menjadi viral itu tempatnya di Pulau Sumba, wilayah pelayanan Gereja Kristen Sumba. Untuk tanggapan eklesiologis lebih tepat jika dilakukan oleh kawan-kawan GKS sendiri. Dari debat yang saya ikuti, dari diskusi yang saya ikuti, sampai hari ini masih ada pertanyaan, masih ada perdebatan, apakah kawin tangkap adalah budaya atau bukan budaya Sumba. Di situ ada perbedaan. Orang Sumba sendiri
Sebagian mengatakan itu bukan budaya, itu penyimpangan terhadap budaya. Yang lain misalnya mengutip bukunya Umbu Hina Kapita, masyarakat adat Sumba dan adat istiadatnya, masyarakat Sumba dan adat istiadatnya mengatakan itu budaya. Saya sendiri akan mengatakan, sebagai seorang teolog feminis, akan mengatakan bahwa dari perspektif teologis, dari perspektif hak asasi manusia juga, kita harus bersama-sama mengatakan praktek kawin tangkap adalah kejahatan kemanusiaan. Perkawinan, menurut hemat saya, itu relasi cinta kasih antara dua insan yang saling percaya, yang saling menghargai, yang saling mencintai. Dan kawin tidak boleh dengan cara tangkap. Kawin tidak boleh dengan cara pemaksaan. Karena jelas ketika itu terjadi, di sana ada intimidasi, di sana ada terjadi kekerasan terhadap perempuan, entah atas nama budaya ataupun tidak. Kita sudah mendengar kawan-kawan di GKS, baik itu pemimpin sinode dan para pendeta jemaat, mengatakan bahwa GKS tidak menolerir kawin paksa dan bahwa mereka mau bekerja sama dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah nasional, tapi juga masyarakat adat dan berbagai stakeholders lainnya di Sumba untuk transformasi. Kami sendiri, gereja kami, Gemit, memberi dukungan untuk upaya-upaya tersebut sebagai anggota PGI yang ada bersama di satu provinsi walaupun terpisah pulau. Kami memberi dukungan apa yang dapat kami lakukan untuk baik pendampingan korban dan perjuangan hak-hak mereka, tapi juga untuk berbagi sumber daya gerejawi dalam mengatasi masalah ini, untuk mengentaskan masalah kawin paksa di Sumba. Misalnya kami merasa penting sekali ada perhatian terhadap pendidikan, literacy tetap menjadi isu yang penting, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, non-formal, termasuk melalui Christian education kita. Sekolah minggu, katekesasi, kurikulum katekesasi remaja, tapi juga untuk katekesasi pranikah, banyak-banyak hal. Gereja harus terus melakukan upaya intensif untuk pendidikan nilai kesetaraan, pendidikan hak asasi manusia, supaya dengan begitu kemudian budaya yang praktek-praktek budaya atau tradisi seperti itu dapat diselesaikan. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Pendeta Mary Kolimon. Dan Ibu Bapak Saudara yang terkasih, karena keterbatasan waktu jualah, kita harus mengakhiri acara virtual lecture kedua, Peace, Justice, and Humanity yang diselenggarakan oleh Center for Development and Culture, bekerja sama dengan Mennonite Diakonia Service pada petang hingga malam hari ini. Kami sangat bersukacita dan berterima kasih untuk kehadiran, partisipasi, serta segala hal yang diberikan dalam rangka virtual lecture ini. Khususnya kami berterima kasih kepada Pendeta Mulyadi, kepada Pendeta Paulus Sugeng, kepada Pendeta Mary Kolimon, kepada Bapak Yuwas Tapiheru, kepada Ibu Wahyuning Tiasworo, dan juga kepada Bapak Teddy Kholiludin. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Kita harapkan bahwa materi-materi yang telah kita percakapkan bersama-sama pada malam hari ini sungguh-sungguh membawa wawasan yang lebih luas, serta mempertajam kemampuan kita untuk melihat realitas sosial yang ada, dan dengan demikian itu dapat memotivasi serta menginspirasi kita sebagai gereja Tuhan untuk sungguh-sungguh menghadirkan perdamaian di dunia ini, di lingkungan di sekitar di mana gereja kita berada dan di mana kita berada. Kita akan akhiri acara kita pada malam hari ini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang adil, Engkau adalah Allah yang boleh memakai gereja Tuhan untuk menjadi tangan
yang menghadirkan perdamaian di tengah ketidakadilan dan konflik sosial yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu ya Bapa Surgawi, kami berdoa, mohon kiranya Roh Allah sendirilah yang terus memotivasi dan menginspirasi gereja-gereja Tuhan untuk betul-betul sadar bagaimana dapat berperan serta secara aktif menghadirkan perdamaian di dunia ini. Terima kasih untuk para narasumber, terima kasih untuk para penanggap. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, sama seperti mereka telah menjadi berkat di antara kami semua dalam acara virtual lecture ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selamat malam. Selamat malam. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, selamat malam. Tuhan memberkati. Survei di chat, Pak. Oh iya, jadi ada survei di chat. Kita berkenan untuk mengisi survei tersebut dalam rangka peningkatan kualitas virtual lecture pada saat-saat selanjutnya. Kami mohon dengan penuh sukacita Ibu Bapak Saudara dapat mengisi form evaluasi tersebut, form masukan tersebut, sehingga pada saat-saat selanjutnya kami dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Demikian, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga Pendeta Albert. Terima kasih semua untuk kehadiran dan partisipasinya. Terima kasih untuk Pak Paulus Hartono yang sudah memberikan testimoni